Tertib ibadah anak Sigu. 1. Duduk rapi dan persiapkan diri untuk memulai ibadah. 2. Mintalah orang tua untuk mendampingi saat beribadah. 3. Saat pujian dan penyembahan, anak-anak harus aktif memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berdiam diri saja. 4. Saat ibadah dimulai, agar pembina mengetahui absensi anak yang ibadah, mohon melakukan step berikut. 1. Klik tombol jempol. 2. Isi kolom komentar dengan menyebutkan nama anak jagoan Sigu. Sorry, aku mau duluan ya. Kamu siapa? Antri dulu, nggak boleh kayak gitu, Kak. Aku mau pergi. Nggak ada, Dulu, Kak. Kak. Harus ngantri, Kak. Dari tadi saya udah di sini, Kak. Masalahnya. Udahlah Kak, mungkin kakaknya buru-buru, sabar ya Kak. Ya udahlah. Udah Kakak duluan lah. Maaf ya, Kak. Shalom adik-adik. Wah, minggu ini kita banyak libur ya, Kak. Iya, Kak. Gimana kabar Kakak seminggu ini? Baik, Kak. Salam dulu kita, Kak. Salam Covid Kak ya. Wah, senang kali ya, Kak. Kita kembali beribadah. Iya, Kak. Senang gak Kakak minggu ini? Senang kali lah, Kak. Yalah, banyak libur ya, Kak. Berapa hari Kakak libur? Aku kan udah gak sekolah lagi, Kak. Udah tamat. Oh ya, jadi libur selama-lamanya ya, Kak. Wah, kembali beribadah nih. Iya. Oh iya, kita mau semangat Kakak memuji Tuhan. Iya, Kak. Jagoan Sigu harus semangat juga. Kayak kakak-kakak di depan ini. Kita sapa dulu ya, Kak. Iya. Para jagoan Sigu ya. Iya, Kak. Shalom para jagoan Sigu. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersama di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kau Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dari semalam sampai hari ini Tuhan Yesus, Kau masih memberkati kami dan Kau memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, setelah ini Tuhan Yesus, kami mau memuji dan mau menyembah nama-Mu. Berikanlah hati-hati jagoan Sigu ini semangat untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Kau Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Tapi Kak, sebelum kita mulai pujian kita punya kata kunci nih. Oh ya Kak? Punya. Kakak ingat nggak? Enggak Kak. Iyalah Kak, nggak ingat kan belum dikasih tahu. Lupa Kakak iya. kan? Iya Kak. Ini Kak kata kunci kita, Kak Winnie ingat. Kata kunci kita adik-adik yaitu menahan diri dari amarah dan dendam. Itulah saya. Oh. Itu Kak, kita gerakan sama-sama ya Kak. Oke Kak. Apa kata kunci kita adik-adik? Menahan diri dari amarah dan dendam. Itulah saya. Sekali lagi ya Kak, supaya Oke, ingat Kak. adik jagoan Sigunya. Apa kata kunci kita jagoan Sigu? Menahan diri dari amarah dan dendam. Itulah saya. Oke, Wah, ingat ya Kak kata kunci kita. Oke Kak. Siapa di sini masih semangat memuji Tuhan? Saya. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Oke, kita angkat lagu pujian kita. Musik. Semangat ya, mari kita angkat untuk memuji Tuhan suara kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. keagungannya Keagungannya
puji, ku sembah Yesus Kristus. Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay, mana tepuk tangannya? Oke teman-teman, mari kita melanjutkan pujian kita selanjutnya, yaitu Open the Eyes of My Heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and love, shining in the light of glory. Power and love, as we sing holy, holy, holy. Semangat ya adik-adik semuanya, tepuk tangannya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and love, shining up the light of glory. Power and love, as we sing holy, holy, holy. See you and the power and love, shining in the light of your glory. Your power and love, as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Jagoan Sigu, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa dipimpin oleh Ekle. Oke, mari semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih buat minggu ini. Tuhan, kami akan mengumpulkan persamaan ibadah kami. Berkatilah Tuhan supaya persamaan kami ini, Tuhan Yesus, menjadi berkat yang terbaik, Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah Tuhan Yesus di minggu ini. Berkati Papa Mama kami dan kami. Dalam nama-Mu kami doa, amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita ucapkan ayat persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin.
Adik-adik, sembari mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Rukun Kasih. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta mama-tama, itulah maunya Tuhan. Juga saksikan Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, katakan rukun kasih. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta mama-tama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita semuanya persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau ya Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami Tuhan berdoa Tuhan, supaya Tuhan para jogan sigu Tuhan, mereka Tuhan memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga Tuhan hari ini kami semua di sini Tuhan, agar kami mengangkat pujian dan penyembahan kami untuk nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian kita, Alam Semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
diagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus, beri kami hati yang mau mendengarkan Tuhan Yesus, hati yang taat Tuhan Yesus, hati yang tertib Tuhan. Berilah kami roh ketertiban Tuhan Yesus. Dan Tuhan, berkati nanti hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan firman Tuhan Yesus. Berkati, berikan hikmat Tuhan, hikmat bijaksana untuk berkata-kata Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami sangat bersyukur Bapa buat kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Wah, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ruga. Weh, hari ini saya senang sekali loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak kenapa aku senang sekali? Ya, hari ini aku lagi kumpulkan buah rambutan. Wah, teman-teman jagoan sigu, siapa yang di sini suka buah rambutan? Pasti teman-temanku di sini pada suka kan buah rambutan? Wah, enak sekali nanti aku makan. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ada si Kelly. Halo Kelly. Hai Ruga. Wah, Kelly ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Sepertinya ada yang tidak benar ini. Nggak ngapa-ngapain. Kamu mencuri ya? Enggak kok. Kamu mencuri ya? Enggak. Teman-teman tahu nggak apa yang dilakukan Kelly? Ya, Kelly. Aduh, Kelly lari teman-teman. Udahlah. Mana buah rambutanku? Loh. Mana buah rambutanku? Kelly, aduh, Kelly ini mencuri buah rambutanku. Aku gak mau lagi lah teman sama si Kelly. Dia mencuri. Aku gak mau lagi berkawan sama teman-temanku. 1 hour later. Dombu, yuk kita main-main yuk. Kita ajak si Ruga main-main. Yuk sana kita pergi ke rumahnya yuk. Yuk. Ruga. Ruga, kamu kenapa? Siapa sih? Gak kenal. Kenapa Ruga ya? Iya. Kok dia nangis ya? Cerita dong Ruga sama kami. Gak mau. Ayo dong Ruga, gak apa-apa cerita sama kami. Kami kan teman kamu. Iya Ruga. Rimau sama Dombu mau dengar cerita aku gak? Mau dong. Ayo dong cerita. Tadi gini, aku lagi kumpulkan rambutan. Ya. Tiba-tiba Kelly mencuri rambutanku. Mencuri? Wah, jahat sekali ya Dompu ya. Iya. Kelly kok begitu dia ya? Kamu yang sabar ya, Ruga. Wajar aja Ruga sedih. Ruga jadi gak mau main-main lagi. Tapi Ruga, kamu jangan sedih ya. Iya Ruga. Ya kadang-kadang memang ada aja yang membuat kita kesal. Tapi kan kita anak-anak Tuhan Yesus. Ayo dong kita jadi anak yang ngampunin, sabar ya Ruga. Kalau kamu gak ngampunin, kamu marah, kamu jadi gak bisa bermain-main lagi nanti dengan kita. Kamu jadi banyak sedihnya. Gimana Ruga? Iya Rimau, aku mau dong mengampuni si Kelly. Gitu dong. Ya bagus sekali. Yuk kita bermain yuk. Yuk. Ayo. Hore, kita bisa bermain-main lagi dengan Ruga. Senang ya Dompu ya? Iya Rimau. Siapa itu Dompu? Kamu kenapa Kelly? Oh Kelly. Bibir aku sangat perih. Kok bisa Kelly? Ya kasihan kali bibirmu Kelly, kok bengkak Kelly. Iya. Ya tadi aku makan rambutannya Ruga. Oh kamu yang nyurik ya? Wah. Iya. Makanya Kelly, kamu jangan lagi mencuri ya. Iya. Kamu bertobat ya Kelly ya. Oke deh, maaf ya Ruga. Maaf ya Ruga.
Iya, lain kali jangan mencuri lagi ya Kelly. Oke Ruga. Ayo main-main yuk. Ayo kita main-main lagi. Hore. Senang sekali ya kita bisa bersama-sama lagi. Halo jagoan Sigu, selamat pagi. Semuanya bersuka cita, amin. Wah, di bulan Mei ini sangat luar biasa ya. Kita belajar buah-buah roh. Ya, di pertama kali kemarin kita belajar apa? Tentang kasih. Keren. Yang kedua kita belajar apa? Kasih, sukacita. Oh ya, sukacita. Yang ketiga siapa yang tahu? Yang ingat? Iya benar, damai sejahtera. Dan kali ini Om Ebit akan membicarakan tentang yang keempat, tentang kesabaran. Keren ya, tadi ceritanya lucu ya. Cerita tentang siapa ya? Ruga ya. Ruga bagaimana dia sangat sedih sekali. Kenapa? Karena rambutannya diambil oleh Kelly. Ya, pasti jagoan-jagoan Sigu di rumah merasa sedih kan? Kalau misalnya uangnya hilang, gimana perasaannya? Pasti kesal dan sedih. Tapi luar biasanya, lihat tadi Rimau mengingatkan Ruga supaya dia tetap mengekspresikan, menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana murid Tuhan Yesus kata Rimau tadi? Iya, murid Tuhan Yesus harus sabar. Coba kita lihat bagaimana Ruga, tadinya dia sedih, tapi ketika teman-temannya mengingatkan dia dan dia sebagai murid-murid Yesus, dia belajar menjadi apa? Menjadi pribadi yang sabar. Amin. Om Ebit percaya kalau semua jagoan-jagoan Sigu yang ada di rumah, di mana saja, pasti juga jadi murid Yesus yang belajar tentang satu buah roh ini, yaitu apa? Kesabaran. Ya, Om Ebit mau nanya nih, siapa yang tahu arti sabar? Mungkin ada namanya sabar ya. Tapi apa sih artinya sabar yang merupakan buah keempat dari buah-buah roh? Ya, oke, Om Ebit mau kasih tahu. Sabar itu adalah dapat menahan diri dari amarah dan perasaan dendam. Iya, hari ini kita belajar itu, yaitu sabar. Sabar itu kita bisa menahan diri dari apa? Amarah dan perasaan apa? Perasaan dendam. Berapa kali kita pernah ngalamin amarah? Ya, amarah itu cenderung kepada hal yang negatif. Kenapa? Karena di dalamnya ada ingin untuk menyakitin, ya kan? Ada amarah yang dia gak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, gak bisa lagi bersyukur. Kalau marah boleh gak ya? Boleh, kalau marah boleh. Contoh nih, misalnya kalau makanan kita diambil oleh seseorang, kita bisa marah. Tapi yang gak boleh itu adalah sampai marah-marah gitu. Kita gak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita gak bisa lagi menikmati hari-hari kita. Itu namanya marah-marah, amarah. Ini yang tidak baik. Ini yang sebenarnya bukan dari bagian kesabaran. Tapi ketika kita bisa menahan diri dari amarah, bahkan kita bisa menahan diri, mengendalikan diri kita dari perasaan-perasaan dendam, ingin menyakiti orang lain, itulah kita menjadi pribadi yang sabar. Nah, itu buahnya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Iya. Berapa banyak di antara jagoan-jagoan Sigu semua yang ada di rumah atau dimanapun berada, bahwa percaya dia adalah anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Yesus yang memiliki buah kesabaran? Boleh angkat tangannya? Iya benar, semua kita memiliki buah kesabaran. Amin. Nah, jagoan Sigu, kita udah tahu nih bahwa kalau kita sabar, kita bisa untuk kita marah-marah atau meluapkan perasaan dendam kita, ya. Nah, pertanyaan begini, Om Ebit, kenapa sih kita harus sabar? Apa sih untungnya kita sabar? Kenapa kita nggak lampiaskan aja amarah kita pada orang supaya dia jerah atau takut? Nah,
ternyata adik-adik, jagoan sigo yang ada di rumah, Alkitab menjelaskan hal yang berbeda. Ketika kita sabar, ada dampak yang luar biasa yang akan kita tuai dalam kehidupan kita. Mau tahu adik-adik? Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jagoan-jagoan sigu, di dalam Amsal 16 jelas dikatakan di sana bahwa kalau jagoan-jagoan sigu, semua murid-murid Yesus, kalau kita sabar, itu menunjukkan kita melebihi pahlawan. Amin. Berapa banyak di antara jagoan-jagoan sigu yang pengen dia dikenal sebagai seorang pahlawan, seperti presiden kita Soekarno, ya kan? Seperti pahlawan-pahlawan yang sudah kita kenal, ada Sisingamangaraja, ada Ahmad Yani dan yang lain-lain. Semua mereka pahlawan. Kita pengen dikenal sebagai pahlawan? Ayo, tunjukkan karakter ini. Tunjukkan buah yang keempat ini, yaitu sabar. Bisa menahan diri dari amarah dan perasaan dendam. Wah, luar biasa. Ternyata waktu kita ngalamin sesuatu di mana orang lain menyakiti kita, kita nggak harus melampiaskan loh teman-teman. Nggak harus mengekspresikan, meluapkan amarah kita yang mungkin dalam pikiran kita biar dia kapok. Ternyata enggak. Kalau kita sabar, kita bisa menahan amarah kita. Justru kita melebihi seorang pahlawan. Amin. Luar biasa. Inilah dampak yang Alkitab katakan. Ada lagi loh Alkitab katakan tentang dampak dari kalau kita sabar. Itu tertulis dalam Amsal 19 ayat 11. Om Ebit mau bacakan buat kalian. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jagoan sigu jelas sekali di dalam Amsal 19 dikatakan kalau kita sabar menunjukkan kita berakal budi. Amin. Jadi kita menjadi orang-orang yang kelihatan berakal budi. Kenapa? Karena kita sabar. Justru kalau kita nggak sabar, kita melampiaskan emosi kita, kelihatan apanya? Kelihatan ketidak berakal budinya. Benar gak? Tapi kalau kita sabar, kita kelihatan bahwa kita ini orang yang cerdas. Amin. Berapa banyak di antara jagoan sigu mau disebut orang yang cerdas? Ayo dong. Ketika ada sesuatu yang membuat kita kesal, kita belajar untuk sabar. Om Ebit sendiri juga belajar untuk sabar, benar-benar sabar ketika menghadapi situasi di mana Om Ebit nggak sesuai dengan pikiran Om Ebit. Yuk kita belajar sama-sama. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, dan buah Roh Kudus yang keempat adalah sabar. Nah, di ayat 19 juga dijelaskan bahwa kalau kita sabar, kita akan mendapat pujian. Apa yang dimaksud di sini? Sabar yang dimaksud di dalam Amsal 19 ini apa? Kita mengampuni orang lain. Ketika kita memaafkan orang yang membuat kita kesal, yang membuat kita jengkel, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang dipuji orang lain. Kenapa? Itu kata firman Tuhan. Sehingga kita kelihatan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Amin. Suatu kali ada cerita di dalam Alkitab, ya, di kitab Esther. Ini seorang tokoh Alkitab yang dia adalah seorang perdana menteri di kerajaan Persia. Nama rajanya adalah Ahasiweros. Nanti teman-teman bisa baca di kitab Esther 3 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca dulu Esther 3 ayat 5 sampai 6. Om Ebit akan bacakan buat kalian. Esther 3 ayat 5 sampai 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jagoan sigu yang luar biasa.
Jelas sekali di dalam firman ini bagaimana Haman ketika dia sudah diangkat oleh Ahasuerus menjadi perdana menteri, orang yang hebat di kerajaan itu, dia menjadi sombong. Dia pengen semua orang kalau dia lewat sujud menyembah di hadapan Haman. Tapi ternyata ada seorang pria yang bernama Mordekai. Dia adalah saudara sepupu dari Esther. Ketika Haman lewat, Mordekai nggak mau menyembah sujud seperti itu. Kenapa? Karena memang di ajaran orang Yahudi pada waktu itu dan mungkin sampai sekarang ya, bahwa mereka tidak sujud menyembah kepada manusia. Pada waktu itu orang-orang suruh, ayo Mordekai, kamu melanggar perintah raja kalau kamu tidak sujud menyembah Haman. Tapi Mordekai tetap bersikeras tidak mau melakukannya. Sampai akhirnya Haman mendengarnya, dan Haman, apa yang terjadi dengan dia? Haman tidak sabar. Haman pingin membunuh Mordekai. Bayangkan, ketika Haman diliputin oleh rasa marah, dia pingin menghabisin siapa? Mordekai. Kadang-kadang banyak orang loh, jagoan sigu, ketika dia tidak bisa sabar, dia pingin menyakiti orang lain. Bahkan luar biasanya ya, Haman itu bukan hanya mau menyakiti Mordekai, tapi ingin menyakiti semua bangsa Yahudi yang merupakan bangsanya Mordekai. Dan dia lupa, dia tidak tahu bahwa Esther sang ratu Raja Ahasuerus itu juga orang Yahudi. Lihat, ketika dia sudah marah, dia lupa akan satu hal yang sangat penting. Apa yang terjadi dengan Haman, jagoan sigu? Haman di dalam Esther 7 ayat 10, Om Ebe singkatkan ceritanya ya. Haman akhirnya apa? Dialah yang akhirnya mati, digantung di tempat di mana dia mau menggantung Mordekai. Lihat, ketika Haman tidak bisa menahan dirinya oleh amarahnya, maka dia yang mengalami apa? Mengalami kesakitan dan penderitaan. Amin. Sedangkan Mordekai ketika dia sudah diancam akan dibunuh, dia tetap sabar. Mereka bahkan berdoa puasa berseru kepada Tuhan. Dia mengampuni Haman. Ya, dia bisa menerima keadaan itu, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan supaya dilepaskan dari keadaan itu. Apa yang terjadi? Justru Mordekai mendapat puji-pujian bahkan dari Raja Ahasuerus. Luar biasa perbuatan Tuhan ketika kita sabar. Amin. Alkitab berkata, kita Amsal 19, kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, justru kita akan dipuji. Kita menunjukkan sebagai orang berakal budi. Amin. Berapa banyak kita mau jadi orang-orang sabar? Ya, kita jadi orang-orang sabar. Nah, pertanyaan lagi gini, Om Ebit gimana sih caranya menjadi orang sabar? Ya, gimana caranya? Kita kan udah pernah belajar jagoan-jagoan sigu. Sebelum kita masuk ke bulan Mei membicarakan tentang buah-buah roh, kita belajar bagaimana supaya kita menghasilkan buah-buah roh. Amin. Kemarin itu kita udah dengar dari kakak-kakak pembina di gereja Sigu bahwa supaya kita berbuah adalah kita ngapain? Kita mengalami Yesus. Amin. Bukankah kita sudah mengenal Yesus? Kita udah lahir baru. Ketika kita sudah lahir baru, Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan apa? Bahwa Yesus tinggal di dalam kita dan kita ini tinggal di dalam Yesus. Amin. Apa artinya Yesus tinggal di dalam kita? Kalau artinya Yesus tinggal dalam kita, itu artinya Yesus memerintah atas hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita sabar? Yuk kita mentaati perintahnya Yesus dalam firman-Nya. Nah, dalam sabar ini apa perintah Yesus? Mari kita baca Kolose 3 ayat yang ke-13. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jagoan Sigu yang terkasih, perintah Tuhan buat kita adalah supaya kita sabar satu dengan yang lain.
Amin. Dan kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Ini perintah yang jelas. Jadi, bagaimana supaya kita bisa menjadi sabar? Ayo, kita belajar ngampunin. Kalau kita kesulitan, kita dekat dengan Tuhan, kita sembah Tuhan, dan kita katakan, Tuhan Yesus, bantu saya. Saya kesulitan untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti saya. Maukah jagoan-jagoan Sigu berkata seperti itu pada Tuhan? Mungkin sulit kali. Om Ebit gak bisa aku ngampuni dia. Dia udah berkali-kali ngambil uangku. Contohnya seperti Ruga tadi kan. Kelly berapa kali ngambil? Kelly bukan cuma sekali loh teman-teman. Kelly itu ngambil rambutannya Ruga itu berkali-kali. Makanya Ruga begitu kesal sampai dia bilang, aku gak mau lagi main-main. Aku gak mau lagi temenan sama Kelly. Tapi luar biasanya ketika dia mau membuka hati dan mau mengingatkan firman Tuhan bahwa dia adalah anak Tuhan yang sabar, dia belajar untuk ngapain? Ngampunin. Sehingga apa? Mereka bisa bermain lagi kan? Nah, ayo dong teman-teman, bagi engkau yang kesulitan, dengarkan. Kamu bilang, saya gak mampu Tuhan. Tapi saya percaya ada Yesus yang ada di dalam hati saya. Ada Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, di dalam hidup saya. Dan Roh Kudus akan mengekspresikan, menghasilkan buah di dalam hidup saya. Yaitu apa? Kesabaran. Amin. Jadi bagaimana caranya kita supaya sabar? Ayo kita biarkan Yesus tinggal dalam hidup kita. Yesus memerintah dalam hidup kita. Apa perintahnya? Sabar, ampuni orang lain. Amin. Lakukanlah itu. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya? Di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6. Di sana juga dikatakan, matikanlah perbuatan daging. Amin. Matikanlah perbuatan-perbuatan daging yang membuat kita, yang menghalangi kita untuk menghasilkan buah kesabaran. Apa contohnya? Yang membuat kita kesulitan untuk mengekspresikan buah kesabaran. Apa? Yaitu tadi amarah. Ya, lalu apa lagi? Balas dendam. Nah, Alkitab bilang matikan. Bagaimana cara mematikannya? Abaikan, ya, tahan diri. Ketika kita tergoda untuk kita mau marah sama dia, mau balas dendam, mau menyakiti orang yang telah menyakiti kita, coba bilang gini, tidak, saya adalah muridnya Yesus. Saya tahu saya tidak orang pendendam. Saya bukan pribadi yang pemarah. Saya tidak mau itu. Coba begitu. Dan mulai sembah Tuhan, mulai izinkan Tuhan menjamah hatimu. Om Ebit percaya Roh Kudus pasti menolong kita. Dan kita bilang, Roh Kudus, aku mau, tuntunlah aku. Amin. Berapa banyak di antara kita yang mau menjadi pribadi-pribadi yang sabar? Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Adik-adik, saya mau ajak kita semua lipat tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Bapa kita yang baik. Dan Tuhan menolong kita. Bapa Sorgawi, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu. Kami telah Engkau tebus lewat anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami menjadi murid-murid Yesus, menjadi anak-anak Allah yang telah dikuduskan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang kami menjadi murid-murid Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami tahu bahwa Roh Suci, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami akan mengekspresikan, akan menampilkan buah-buah Roh Kudus. Khususnya hari ini kami belajar buah kesabaran. Bapa, kami sadar sering sekali kami tidak sadar. Sering sekali kami tidak sabar menghadapi orang lain ketika orang lain menyakiti kami. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Roh Kudus ada dalam hati kami. Kami bisa menampilkan buah-buah kesabaran. Hari ini ampunilah kami kalau kami pernah tidak sabar.
Bahkan kami tidak menahan diri kami, dan kami marah-marah, bahkan kami balas dendam dengan menyakiti orang lain. Ampunilah kami. Dan hari ini kami mau belajar untuk tetap taat kepada firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus memerintah atas hidup kami. Dan kami mau taat Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus hari demi hari. Bantu kami supaya kami senantiasa mematikan perbuatan-perbuatan daging, terutama amarah dan balas dendam. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami diingatkan kembali dan kami percaya firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman kita hari ini adalah yang pertama, Jagoan Sigu tetap semangat ya membaca firman Tuhan dan melaporkannya di grup WA. Yang kedua, minggu depan kita masih ibadah online. Yang ketiga, bagi teman-teman atau Jagoan Sigu yang rindu melayani, hubungi Kawini di grup WA. Yang terakhir, persembahan dikumpulkan kepada Om Robin dan Tante Frida. Terima kasih.